Perhatian, seluruh konten ini dibuat oleh manusia, bukan dengan AI. Admin sengaja tidak menggunakan AI karena penonton kami adalah manusia yang menghargai sentuhan hati, rasa, dan karsa dalam setiap karya. Inilah yang membedakan channel kami. Kreativitas asli manusia, bukan konten generate AI seperti kebanyakan channel saat ini. Jika ada kekurangan dalam penyampaian atau cerita, mohon dimaklumi. Yang pasti kami selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Anda. Dan untuk menjadi pembahasan kali ini, dan topik hangatnya adalah Rabbit of King Zhao Don't Be a Villain. Silahkan untuk dicicipi makanannya. Tak usah basa-basi, entar makanannya jadi basi. Inilah dia ceritanya. Orang gila ini mengorbankan satu kepala ular membuat kepala manusia yang terpotong tumbuh kembali. Sepertinya lukanya belum cukup parah. Ups, aku tidak punya tenaga lagi. Manusia, kau bisa seperti kutu busuk, benar-benar membuatku terluka. Biarpun aku membahasmu ribuan kali, masih sulit menghilangkan kebencian di dalam hatiku, kata sang monster. Ayah, sepupuku, ibuku, maafkan aku. Mungkin ini titik di mana aku berjuang. Jangan sakiti Lucia. Di sini ada seorang yang ingin membantu sang raja. Ternyata ada naga emas turun menyelimuti sang monster. Wah, aku tidak akan menyerah. XP sang monster king pun menjadi 0. Selamat kepada pemain yang mengalahkan bos peta liar 9 kepala serangga dan memperoleh inti iblis 9 kepala serangga. Level Anda ditingkatkan dari level 20 menjadi level 24. Ramuan ini terbuat dari ramuan dalam iblis tingkat tinggi dan dapat digunakan untuk merangsang dan meredam senjata magis. Oh, itu siapa di dalam kereta? Sebuah monster. Dia langsung mengkill monster berkepala 9 hanya dengan satu pukulan saja. Namanya Weng Song. Siapakah Weng Song ini? Weng Song adalah guru besar dinasti Ying Shang. Tewas dalam pertempuran demi dinasti Ying Shang dan sangat setia. Setelah jiwanya diserap oleh daftar dewa, dia dianugerahi gelar 9 surga Ying Yuan Li Sing Pun Hua Ting Sun, alias matahari yang setia dari timur. Tuan Raja, hamba memberi hormat. Pelayan Tuan Weng Song datang terlambat untuk menyelamatkan Anda. Mohon maafkan hamba yang mulia. Tak disangka masih bisa bertemu dengan yang mulia lagi. Dan di sini 2 ekor naga menyerang monster berbabi Buddha. Timbullah ledakan di mana-mana. Yang mulia, Zheng Guangfeng, Panglima Guanglong Pas, Menteri Besar Dinasti Shang, datang ke Luxia. Zhong Guifang memberi hormat kepada Anda. Siapa tahu cara bermain menunggang kuda. Satu orang mengalahkan Zhong Zhongfang, seorang jenderal dinasti Zhou Barat yang tak terkalahkan dan tiada tanding, termasuk Nang Guangzi, Ho Xiangjia, Huang Mingzhu, dan puluhan jenderal lainnya. Pada akhirnya dia dikalahkan oleh senjata dirinya sendiri dan kemudian jiwanya secara paksa tersedot ke dalam daftar dewa, di mana dia dinobatkan sebagai bintang penguasa segmen. Luar biasa mereka. Aku Zhang Kui dari dinasti Shang menyapa yang mulia. Zhang Kui, wow, dia adalah Zhang Kui yang mengkill Xing Suangsu. Big Fu maupun Meng telah sinu dalam pertempuran demi Sang Tang Liu Jun. Yukata, akhirnya semua selesai juga. Terima kasih bantuanmu. Aku akan segera baik-baik saja.
Sepupu, selamatkan aku. Aku dalam keadaan sekurut. Bisakah kau menyelamatkan sepupuku, Jenderal? Baiklah, itu hanya perkara mudah, Raja. Raja dapat yakin bahwa setelah meminum ramuan ini, dia akan segera pulih dan roh jahat di tubuhnya akan menghilang dan berubah menjadi manusia lagi. Oke, sepupuku, aku baik-baik saja. Terima kasih, Jenderal Zhang. Yang mulia, itu benar-benar tidak perlu. Ini hanya masalah kecil saja bagiku. Oh, tidak. Nama-nama menteri telah dicatat di daftar dewa dan jiwa-jiwa dibatasi oleh daftar ini dan harus menjalankan tugasnya masing-masing di dunia peri. Kami terjebak oleh daftar dewa. Saya berharap Luxia akan naik ke Abadian segera mungkin dan membantu para menteri dan orang lain memecahkan belenggu ini. Semuanya tolong cepat bangun. Aku pasti akan berlatih dengan rajin di masa depan dan mencapai level tertinggi secepat mungkin. Aku masih ingin para jenderal membawaku melewati dungeon. Aku hanya berdiri di pintu masuk dungeon, menikmati perlakuan sebagai bos dan naik level dengan cepat. Itu benar-benar menyenangkan. Yang mulia, Anda tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu. Jalan untuk mengembangkan keabadian masihlah panjang dan Anda harus mengambil langkah demi langkah. Anjir, maksudmu gua harus ke sana sendiri? Oke, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku pasti akan naik level dengan baik kok. Yang mulia, Anda harus kami lakukan terhadap orang-orang yang masih hidup ini. Sebentar. Jenderal menyarankan untuk mengkill semuanya untuk mencegah identitas raja yang sebenarnya terungkap. Baiklah kalau begitu, kalian harus sinu. Tidak. Maafkan aku, kami tidak melihat apa-apa kok. Kami tidak tahu apapun. Mengembalikan tubuhnya ke tempat yang asli. Tadinya perempuan menjadi laki-laki lagi. Jika kau bisa menghapus ingatannya, kau tidak perlu mengkill semuanya. Hapus saja ingatannya. Karena pembatasan permainan, aku tidak bisa mengkill permain lain. Jadi aku membiarkan Jingzong dan yang lainnya mengkill manusia. Jika mereka ketahuan oleh para dewa, itu mungkin membawa bencana bagi mereka. Baiklah kalau begitu yang mulia. Kebijakan yang bijaksana. Tuan Raja memang sangat bijaksana. Kami para jenderal mengasih hormat. Ding, jurus mata ketiga terbukalah. Di sini seluruhnya menjadi mengantuk dan hilang ingatan, termasuk pacar mantannya yang kini terkelahi lumas. Pemain yang bertemu Liu Nian di kolam ribu semua ingatannya telah terhapus. Masalah di sini sudah terselesaikan. Untuk menghindari ketahuan orang lain, kami akan pergi sekarang. Baik, saya undur diri. Saya berharap yang terbaik bagi Anda dalam mengkultivasi diri Anda hingga mencapai titik Dayuan Mao dan naik menuju keabadian sesegera mungkin. Ya, baiklah. Terima kasih semuanya. Sepupuku, kamu telah memulihkan tubuhku, manusiamu sekarang dan dapat kembali ke desa pemula untuk melanjutkan latihanmu. Anda harus kulakukan, Jadi, aku akan mengambil langkah pertama. Kalau begitu terima kasih sepupuku. Aku akan bekerja keras untuk berlatih demi leveling. Berpindah tempat di Jiu Tao Chong, makhluk berkepala 9 itu telah sinu. Tanda kehidupannya telah hancur. Sebenarnya siapa yang mengkill Puma kesayanganku? Siapakah itu? Dasar binatang, beraninya melakukan padaku. Di sini Putri Wang Seng namanya. Putri Wang Seng, putri Raja Naga Wang Seng dari Ribotan di Gunung Luangsi dan istri dari serangga berkepala 9. Kenapa dia mencegah Biksu Tang melajari kitab suci?
Dia ditekan oleh Zhu Baijie dan jiwanya terlempar ke dunia iblis dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku akan keluar sebentar. Harap persiapkan dirimu. Baik, Yang Mulia Ratu. Tunggu. Sampai aku menemukan kebenaran, aku pasti akan membalas dendam untuk Fumaku. Siapapun yang menyakitinya akan sinu di tanganku. Setelah para jenderal pergi, aku lupa memberitahu Wang Zhou dan yang lainnya tentang Seng Gangbao. Lupakan saja, aku akan membicarakannya lain kali. Jika aku memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka lagi. Krisis ini telah membuatku sadar bahwa aku harus memperkuat tubuhku dengan sangat cepat. Airport Segelgiok. Ya, halo semuanya, Mina. Aku sudah kembali loh dari sana. Selamat datang kembali Yang Mulia. Oh, selir-selirku. Silakan kalian berdiri. Di mana Daji? Yang Mulia, Saudara Daji meminta maaf karena tidak datang untuk menyambut Anda. Dikarenakan dia harus menyiapkan cairan untuk titik alpul kontur di tempat suci bagian dalam. Oh, kalau begitu aku akan melanjutkan dengan mataku dulu yang belum sempat ku selesaikan terakhir kali. Hah, benarkah Yang Mulia? Ayo langsung aja kita ke kamar. Dan tidak lama kemudian terjadilah enak-enak. Yang Mulia, jangan sangat kuat. Aduh, lubang mata kembal telah mengeras. Keterampilan yang diperoleh mata api tingkat pemula. Wow, rasanya seperti memiliki mata yang dapat melihat segalanya. Mantap juga. Yang Mulia, akhirnya kembali. Sudaji telah menunggu di tempat suci selama setengah hari. Oh, kamu menunggu di istana selama setengah hari untuk menyempurnakan 9 lubang untuk raja ini. Jadi ini adalah pekerjaan yang berat bagimu. Yang Mulia, saya akan pergi sekarang. Ya. Oh, siapa ini? Dia adalah Salam Yang Mulia. Aku namaku Xuning. Semoga Anda mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan Yang Mulia. Di sini ada seorang lagi, wanita yang kawaii bertubuh es. Daji, siapa dia? Yang Mulia, apakah Anda tahu dia adalah roh iblis dari Laut Cina Selatan? Daerah pertamanya memiliki efek ajaib, dapat membuat telinga seorang mendengarkan segala arah dan mendeteksi semua suara halus di dunia ini. Aku telah memilihnya untuk melayanimu. Salam Yang Mulia. Oh begitu, tapi gimana caranya mengeluarkannya? Harus kan dengan cara yang kasar? Daji, beritahu aku bagaimana cara mengeluarkannya sambil mimisan karena terpikir yang aneh-aneh. Ini dia tusuk konde Yang Mulia. Darah pertama Xuning sangat berharga, tidak boleh terkontaminasi, harus dikumpulkan dengan hati-hati dengan botol giok atau kuci wenjeng. Oh begitu caranya. Teganya kau menyebutku pencemaran. Yang Mulia, tolong jangan marah. Apakah kau ingin mengeluarkannya sendiri? Mengeluarkan sendiri? Aku hanya iblis kecil. Sebuah kehormatan besar untuk membantu Anda Yang Mulia. Hayo kamu, mikir apa? Ini hanyalah adegan kecil loh. Sambil hidungnya mimisan. Dan di sini aku bersiap, aku datang. Tenanglah, semakin kau gugup akan semakin terasa sakit, tapi nanti akan membaik kok. Wanita ini prak. Kau bahkan tidak tahu dengan rasa sakit ini untuk melayani raja. Maaf. Oh, Selir, jangan terlalu kasar. Ini kesalahanku kok. Mungkin agak sakit. Terima kasih Yang Mulia, ini salahku. Aku akan menahannya. Yang Mulia, tolong sangat lembut. Oke,
Ini akan sedikit sakit. Kau tahan saja ya. Baik Yang Mulia. Tling, dan di sini air pun keluar dari sana. Sepertinya ini adalah darah pertama Suning. Wow, apa ini? Kok darah berwarna merah? Bukannya merah, tetapi di sini berwarna kristal. Dan Suning pun terengah-engah. Suning, kau telah bekerja keras. Aku akan beri hadiah nanti. Oh, Yang Mulia mengatakan akan memberi hadiah nanti. Benarkah? Ya, Daji, kami telah mengekstrak setengah botol cairan asli. Yo, Yang Mulia, silahkan berbaring di pengakuan. Saya akan biarkan aku melakukan pemurnian terhadap Anda. Yang Mulia, bersiaplah. Aku akan mulai. Baik. Ding. Di sini sang Daji pun memasukkan cairan ke dalam telinga. Cairan dingin perlahan-lahan mengalir ke telingaku. Perasaan ini adalah rasa damai yang sangat kimochi. Darah perawan ini benar-benar luar biasa. Aku merasa seperti berada di negeri dongeng dengan musik peri di telingaku. Semua kebisingan dunia menghilang. Permurnian kedua telinga selesai. Memperoleh keterampilan telinga halus. Kedua telinga telah berhasil dipadamkan. Sekarang hanya tinggal lubang hidung yang tersisa. Apakah kamu dapat memberitahuku tahap selanjutnya? Sudah saya siapkan semuanya. Ikuti saya Yang Mulia. Saudara, apakah buah linglong sudah siap? Tentu saja. Biar saya keluarkan dari tempatnya. Ini dia. Oh, apakah ini buah linglong yang digunakan untuk memadamkan lubang kunci kedua hidung? Saya ingat Daji mengatakan itu untuk meningkatkan batas keterampilan. Aku ingat tahu berapa banyak yang bisa ditingkatkan. 2 buah linglong hanya bisa bekerja setengah. 7 lubang telah berhasil dipadamkan. Tolong fokus pada lubang hidung Yang Mulia. Baik, apakah caranya benar mengendus-ngendus seperti ini? Iya, buah linglong ini memiliki aroma garam laut menyegarkan untuk dicium. Luar biasa. Ini apa? Ketenangan hakiki yang memancar dari tubuhku. Selamat atas keberhasilan Anda dalam menyempurnakan 9 lubang Anda. Membuka keberuntungan kaisar manusia. Teknik ini meningkatkan level maksimal skill sebesar 6. Nice. Aku tidak bisa berganti pekerjaan di batas keterampilanku hanya 4. Menambahkan 6 lagi sekarang sudah cukup untuk mencapai level penuh. Jadi aku akan menjadi pemain kasual. Aku tidak hanya dapat menggunakan semua jenis keterampilan, tetapi semua adalah level penuh. Jadi aku sekarang adalah seorang pemain all roll. Luar biasa. Selamat atas keberhasilan Anda dalam menyempurnakan 9 lubang. Semoga Anda tak terkalahkan di masa depan. Terima kasih para selirku. Tolong bangun. Terima kasih atas bantuan kalian. Aku akan rajin berkultivasi dan menyelamatkan kalian semua dari makam Shuangyuan segera mungkin. Ding, Anda memiliki pemberitahuan aktivasi, silahkan periksa. Oh, apa ini? Pembaruan event Constance of the Glory. Besok pagi pukul jam 9 kami akan menyegarkan subbook event besar di Valley of the 10,000 Underworld Laws. Kami ingin mengonfirmasikan hal ini kepada Anda. Kemungkinan adalah hadiah batu S3, batu giok campuran, meteoroid besi, dan lain-lain. Batu S3 giok besi meteorit ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk menyusun kembali pedang naga punik. Wow, itu bagus. Kalau begitu aku akan pergi ke Valley of the 1000 Underworlds dan mencoba menyusun ulang pedang naga dan punik secepatnya. Di Valley of the 1000 Underworld
Di sini banyak sekali tengkorak-torak berserakan. Senggangbo mengatakan bahwa mertua kaisar ini telah dikill oleh reinkarnasi Raja Zhou dan Weng Zhou. Meskipun aku tak bisa berurusan dengan Weng Zhou untuk saat ini, tetapi reinkarnasi Raja Zhou, pasti aku akan menguliti dia dengan mencabut tendonya. Oh, maksudnya adalah nuklirnya. Yo yo. Kenangan Putri Wang Seng, Senggangbo. Siapa yang mengkill menantuku? Kau harus mengerti, bukan? Hah? Putri Wang Seng, tenanglah. Awalnya menantumu Jing Tao Chong menjaga kolam Dibo dengan aman. Namun, siapa yang menyangka di antara pemain itu ada reinkarnasi Raja Zhou, Human Emperor. Reinkarnasi Raja Zhou menggunakan darah Human Emperor untuk memanggil Weng Zhou dan mereka mengkill menantumu. Sungguh disayangkan, menantu yang baik. Aku juga sangat berduka, kata Senggangbo. Kau ini. Aku pikir Weng Zhou akan mengkill semua manusia biasa untuk menjaga rahasia Raja Zhou, sehingga Raja Zhou menggunakan kekuatan God Order untuk menghukum mereka. Namun ketika aku mengirim anak buahku ke sana, ternyata para pemain itu masih hidup. Kalau begitu, kenapa tidak menangkap semua pemain di sekitar kolam Dibo dan memaksa mereka untuk mengungkap reinkarnasi Raja Zhou? Itu tidak mudah. Setelah kejadian itu, Weng Zhou menggunakan sihir untuk membuat mereka pemain yang hadir di kehilangan ingatan, dan Raja Zhou juga melarikan diri. Tampaknya Raja Zhou sangat berhati-hati, mungkin tidak akan mudah menampakkan diri di masa depan. Jangan khawatir, besok ada pembukaan dungeon besar di Lembah Wangming. Ada banyak bahan langka di sana. Aku yakin Raja Zhou akan tertarik untuk keluar. Darah Human Emperor sangat berharga. Jika kau bisa membantuku menemukan wujud asli Raja Zhou, Guru Tong Tian pasti akan memberikan hadiah besar. Awet muda dan hidup abadi itu hal yang kecil, bukan? Nampaknya di sini sang putri pun terkaget. Dungeon Lembah Wangming akan mengerti. Oke, sebelum Guru Tong Tian muncul, kita harus berhati-hati. Aku belum tentu bisa melawan para pejabat tua dinasti Sang itu. Biar wanita itu yang membuat jalan. Aku akan pergi mencari 7 orang suci dari Gunung Mei untuk bereksekusi. Beting Senggangbo. Semoga berhasil, putri. Dekat Lembah Wangming. Aku akan menyamar sebagai pemain biasa untuk mendengarkan isi hati para manusia itu. Makhluk seperti iblis dan para dewa telah mencapai kesempurnaan dapat mendengarkan isi hati manusia yang memiliki kekuatan rendah. Dan di sini sang MC pun tiba di daratan yang sama. Pertarungan sebelumnya hampir terungkap identitasku. Di event dungeon yang baru, banyak orang yang mengawasi aku. Harus berhati-hati, tidak bisa menggunakan pedang Long Feng untuk sementara waktu. Akan kusimpan. Lupakan saja itu. Untuk saat ini aku akan mengumpulkan beberapa item terlebih dahulu. Dikirim. Ting. Wah, bukankah ini Guru Lianian? Apa yang membuatmu mencariku? Xiong Baji, aku ingin membeli beberapa item untuk masuk dungeon. Benarkah? Bisnis yang mantap. Baiklah, kebetulan ada beberapa barang baru yang bagus. Lihatlah, apakah Anda yang menarik? Dikirim menu item. Ting. Tidak bisa sembarangan menggunakan pedang Long Feng. Lebih baik menggunakan item jimat kertas untuk bertarung. Di sini banyak item yang dikirimkan Baje. Baik, aku akan mengambil masing-masing 50 item ini.
Kiriman sangat murah hati. Kiriman lokasimu dan aku akan mengantarkan item ini secepat mungkin. Baik, ini dia, ku bayar. Ding, pemain Liunan telah membayar 10 juta. Wik 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 wik. Datang kiriman paket dari JNE yang berupa babi terbang. Ding, paketmu telah tiba dan terima kasih telah mengirimkannya. Jangan lupa beri rating bintang 5. Terima kasih udah mengirim. Wow, luar biasa. Servis pun ditambahkan gratis ongkir. Terima kasih atas pembelian guru. Aku akan memberikan guru 1 item kuat tambahan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Oke, terima kasih. Akan kukasih kau bintang 5 sebagai kepuasanku. Oh, tunggu, jangan matikan telepon dulu. Aku sudah membaca buku 48 teknik rubah yang terakhir kali. Berikan, apakah ada lagi? Guru, ayo kita tukeran dong. Akhir-akhir ini aku sedang sibuk. Mungkin nanti aku akan mencarinya lagi. Baiklah, terima kasih guru. Di sini ada wanita, rupanya. Di sini sang putri pun menyamar atau gimana? Oh bukan, ternyata Liunan. Kemana saja kamu tidak ada di kabar sekali-sekali? Sudah dulu, nanti akan kuhubungi lagi. Tutup, maaf ya. Aku harus pergi mencari ayahku yang hilang. Begitu rupanya. Apakah uang yang kuberikan cukup? Cukup. Oh, cukup Fengkyar. Kamu juga ikut event dungeon ini. Siapa 2 orang di belakangmu? Karakter Huaminju profesi Warrior of the South level 22. Karakter Heishu Archer level 21. Mereka perempuan yang kawaii banget. Mereka Hyung ada teman baikku, Sumeju dan Heisu. Kami segera mencari anggota tim. Fangquer, apakah kamu mengenal anak ini? Ya, dia adalah menantu keluargaku alias tunanganku. Tapi dia cukup kuat, dia yang mengalahkan iblis pohon ginseng. Bagaimana kalau kita mengajaknya masuk dungeon juga? Baiklah. Apakah dia suamimu? Hanya menantu? Oh, belum. Hei, aku Liunan. Profesiku adalah jobless. Orang yang dibawa oleh Fangkyr sebenarnya tidak masalah. Kita butuh penyihir kontrol dan anak ini hanya pertualangan level 24 yang belum berubah profesi. Keterampilan kontrol tertingginya hanya level 4. Sama sekali tidak mungkin bisa mengendalikan monster kecil. Dia hanya akan menjadi beban bagi tim kita. Anjay, kau terlalu banyak menonton full time XP. Ingin menjadi pemain jobless. Apakah kamu punya senjata berguna? Nanti kamu akan tahu betapa bodohnya idemu itu. Aku tidak tahu bagaimana Fangkyr bisa memilihmu. Kenapa mereka sangat membenciku? Apakah mereka pernah mengalami putus cinta? Tingkat suka pada Liunan 0. Anjay. Jika kalian kekurangan anggota tim, bagaimana kalau aku bergabung? Rupanya di sini Ratu tadi pun menyamar sebagai player. Penyihir wanita level 26. Perlengkapannya juga bagus. Penyihir S adalah penyihir kontrol yang kuat. Memang pilihan terbaik untuk tim. Baik. Tim kami kebetulan kekurangan penyihir saudara. Mari kita bergabung. Karena kita tim, kalau ada barang bagus kita bagi rata saja. Saudara ini, apakah kamu pernah ke kolam biobo? Nampaknya di sini mata sakti Sung Gokong pun beraksi. Skill mata aktifkan. Putri Wangseng. Putri Wangseng level 2, anak perempuan Raja Naga Wangseng dari Gunung Batu, istri dari Ju Touchong. Karena mengalami perjalanan sang mengambil kitab suci, ditaklukkan oleh Zhang Baje dan rohnya dikirim ke dunia iblis, tidak pernah bisa kembali. Kolam Bibo, di mana itu ya?
Aku tidak tahu, pura-pura goblok. Gadis ini sangat cantik. Lihat pinggung ramping dan pinggulnya sangat menarik batinnya. Di sini hanya keluar aura farmingnya tentang cewek. Liunan yang telah mengetahui identitas Putri Wangseng paham bahwa makhluk dengan kekuatan tinggi bisa dengan mudah mendengarkan manusia biasa. Jadi dia sengaja berpikir hal-hal yang ngeres supaya untuk mengacaukan pikiran Putri Wangseng. Dasar serangga, menjijikkan, pergilah. Oh, wanita ini sangat aneh, padahal aku pengen dengan dia. Kurang ajar. Aku sudah mendengarkan hati ratusan pria hari ini. Tidak ada yang baik tentang mereka. Kalau saja aku tidak takut pada patroli prajurit surgawi, aku akan menyedot habis kalian semua hingga roh-roh kalian menjadi milikku. Dasar jelek, kenapa kamu merayu priaku? Ini adalah tunanganku. Maaf, mari kita pergi. Kita harus fokus pada dungeon. Dasar siapa yang mau sama dia? Batin Putri. Tunggu dulu. Kalian kekurangan penyihir kan? Aku kebetulan adalah penyihir. Tadi hanya bercanda kok. Izinkan aku ikut dengan dungeon ya. Aku mohon. Batin rayu si Putri. Berani menyebut jelek, kamu akan kukil. Aku akan mengkilmu kalian semua di dungeon. Niat jahat di sini terlintas di benaknya sang putri. Organisasi legendaris yang berusaha menaklukkan dunia melalui runtuhan dari zaman mitos. Di sini ada drop item Dragon Hunter. Mereka menemukan tempat penyimpanan para naga Dragonia. Berpindah tempat di pintu masuk dungeon event lembah Wangming. Ada saudara-saudara, ada juga yang mengevlog di sini. Event dungeon besar lembah Wangming sudah dibuka. Para pemain bisa memasukinya. Lihat itu, bintang sial. Kenapa orang setampan itu disebut bintang sial? Bintang sial Zhang Zhongfang. Dalam mitologi Cina, pintu kematian atau dikaitkan dengan nasib buruk atau kesialan. Keterampilan tunggu sampai aku mencapai alam kesempurnaan. Aku pasti akan membakar daftar dewa itu. Kalau tidak, selamanya aku menyandang gelar bintang sial. Batin Zhang Guangfang. Setelah Zhang Guangfang bunuh diri dan negara Romanya sendiri dipaksa oleh altar dewa, kemudian masuk daftar dewa olehnya Jiang Jia dan diberi gelar bintang sial. Material langka, jumlah terbatas. Ayo serbu teman-teman. Jika aku mendapat material langka, aku akan gunakan buat encet senjata. Di sini semuanya langsung berlari ke menu masuk pintu dungeon. Untuk item drop, siapa cepat dia dapat. Kita tidak boleh ketinggalan, cepat pergi. Baik. Ini sangat menyakitkan. Pemain wanita ini auranya agak aneh. Aku harus menyelidikinya. Bintang sial, kamu seharusnya menjaga pintu dungeon dengan baik. Mau pergi kemana kau? Diam. Ini ada tugas darurat. Huang Tianxiang. Berani sekali kau bintang sial. Aku adalah ketua petugas bintang utama. Bintang Tianggang, berani sekali kamu memanggil namaku secara langsung. Bintang Tianggang Huang Tiang. Huang Tiang, Jenderal Kubu Zout Barat, anak keempat dari Raja Weng Che. Huang Fuhi, frustasi, mengkil jenderal besar dinasti Shang, Fang Ling dan Tang Rong. Melawan Zhang Guifang, kemudian ditangkap dan dikil oleh kubu Sang Qingye. Kenapa aku harus takut kalau dulu kalian tidak menyerangku secara berkelompok? Kau juga tidak akan bisa mengalahkanku. Sia-sia dinasti Shang hari ini. Aku akan menunjukkan padamu akibat menentangku. Berhenti. Hentikan pertarungan ini. Sudah ribuan tahun tapi kalian masih bicara tentang Shang Dangzhou.
Sekarang semua bekerja untuk surga, menjaga tatanan dunia, jangan membuat orang lain tertawa. Oh, baiklah, apa yang dikatakan putra ketiga Naze benar. Salam kepada putra ketiga Neza. Tadi aku melihat ada monster menyamar sebagai pemain masuk dungeon, sehingga aku akan memeriksa, tapi aku dihalangi oleh Huang Tiangzi. Huang Tiangzi pergi. Oke. Aku juga mendengar akhir-akhir ini dunia kecil ini telah dimasuki oleh monster. Kau tetap berjaga di sini, biar aku yang akan memeriksanya. Baik, Tuan. Masuklah dia ke dalam dungeon. Di dalam dungeon lembah Wangming. Di sini aneh sekali, tidak banyak sekali pemain, tapi kenapa telah masuk ke dalam dungeon hanya tersisa beberapa orang saja. Mekanisme dungeon ini lembah Wangming agak unik. Sistem eliminasi dan tim acak ditampakkan di berbagai macam area. Hanya yang berhasil mencapai lapisan bos terdalam yang bisa ikut pertempuran tim terakhir. Sebelum masuk dungeon, aku sudah mempelajari detail panduan tentang dungeon ini dari Daji. Posisi ini jauh dari Putri Wangseng. Seharusnya dia tidak bisa mendengar pikiranku. Dia ikut masuk pasti karena vampir mengatainya jelek. Karena dia liar, ada tentara lain, jadi dia tidak berani bergerak. Tadi aku sengaja melambat di depan Zhang Wangfeng dan tertarik paksa masuk dungeon oleh vampir sehingga membuat keributan. Dengan begitu Zhang Wangfeng pasti menyadari ada yang salah dengannya. Jika tadi aku secara langsung memakai harta karun perlindungan dari Xiong Baje sambil berteriak dia adalah Putri Wangseng, maka kemampuanku untuk melihat monster asli akan diketahui, dan para monster asli berada di dunia ini pasti akan memburuku. Tapi tenang aja, aku masih punya rencana cadangan. Pertama, pakai mata api untuk melihat apakah ada monster asli di antara NPC dan monster liar di dungeon ini. Kalau NPC normal bisa kita kill oleh mereka, maka kita masih bisa respawn di titik respawn. Tapi jika itu monster kuat dengan kekuatan yang tidak ketahui, sebaiknya jangan melawannya secara langsung. Mata aktifkan. Bagus. Semua NPC normal, monster biasa semua. Nanti aku akan menarik monster kecil, lalu penyihir kamu bekukan mereka semua dan membunuhnya. Ya, juga harus pakai badai salju untuk menyerang monster kecil itu untuk memelambat mereka. Baik, serahkan padaku, aku akan berjuang bersama kalian. Nanti setelah lembah dalam, aku akan kill kalian, mengisap habis kalian. Batin Tuan Putri, kamu semakin tebal, hati-hati. Semuanya gelombang monster pertama akan datang. Ayo kita serang. Akhirnya, ini sudah berusaha keras farming. Levelku telah meningkat banyak. Lihatlah keahlian pedangku. Hanya beberapa ikan kecil, makanya ini serangan hujan peri, bukan? Ini tidak seberapa. Batin mereka sangat mudah mengekil monster-monster itu. Serangan kita berhasil. Tingkatkan daya serang kita sedikit lagi dan kita bisa menghabisi pasukan mereka. Sekarang saatnya. Pas sebelum masuk dungeon, aku telah membeli item yang kuat. Coba rasakan ramuan pengusir setan ini. Di sini sang MC mengeluarkan cairan ijo-ijo. Rencana pemusnahan tim dimulai. Ting, aneh. Kenapa makin banyak monsternya? Ramuan pengumpul monster, bau uniknya bisa menarik monster di dungeon sekitar ramuan. Sial, kamu tidak punya mata ya? Itu bukan ramuan pengusir setan, itu ramuan pengumpul monster. Rekan tim babi ini tidak bisa banyak menggunakan skill. Tamat sudah riwayat kita. Es badai biru.
XP tiling 0. Saudara penyihir ini hebat sekali. Sekali serang dan langsung mengkill semua monster. Itu yang diharapkan dari level 26 penyihir tingkat tinggi. Tidak masalah, itu sudah menjadi tugasku. Anjay, aku tidak bisa membiarkan kalian dibunuh oleh NPC game ini. Jika kalian di-kill oleh para monster itu, maka kalian akan respawn di titik respawn. Penuh gairah di sini putri. Aku sudah level 24 dan masih tidak membaca deskripsi item. Dasar akun cacat. Mending hapus akun dan bikin ulang. Kurang ajar. Di sini sang MC malah digebukin orang ini. Hampir bikin mata. Kamu akan jadi kukil. Apa kau sudah mencoba tembak yang membebarkan untuk mengkill diri? Aduh, tolong sakit. Maaf, dia tidak menyadarinya. Dia memakai item sembarangan. Maaf ya, merespotkan. Oh, di sini Funking membelanya dan dia bingung. Anjir, lain kali ingat baca baik-baik deskripsi item. Jangan buat kesalahan sepele. Kamu adalah orangku, jangan jadi beban dan bikin malu ya. Baiklah, maafkan aku Fangkir. Hehehe. Kali ini kami maafkan karena Fangkir, tapi kalau diulang lagi kamu akan mengeluarkanmu. Saudara penyihir, kita pergi, jangan pedulikan orang bodoh ini. Baik, semakin dekat kita ke tempat bos, maka monster kuat bisa muncul kapan saja. Berhati-hatilah. Oh, di sini ada kalajengking. Hihihihi. Lihat apa yang ku temukan. Sekelompok mangsa seger Spider Mountain level 26. Raja bos. Lokasi monster Spider Mountain laba-laba raksasa sebesar kereta menghentikan aliran darah. Aku akan memakan kalian untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Katalingku, kembalikan pedangku. Wah, semuanya peralatan disedot sama sang monster. Cepat, seperti hukuman jimat api, pergilah. Beberapa lembar kertas jimat saja. Mau menghancurkanku? Menyerahlah dan jadi makananku. Dan di sini pun laba-laba menjaring mereka dalam satu ikatan. Menjauh dari kami, mantau berguna. Ini bukan salahku. Kenapa kalian kesini? Liunan cepat, pikir cepat seperti terakhir kali. Hanya bisa memakai langkah besar untuk mengatasinya. Laba-laba kecil berani mengganggu urusanku. Mati saja kau. Pedang aungan gelang biru. Teng, langsung sinu seketika. Bagus, berhasil. Sekarang langsung membunuh bos, hebat sekali. Selamat kepada pemain karena telah mengkill Spider Mountain dan lapaskan dungeon menuju ruang bos telah terbuka. Lihat, itu pintu masuk lapisan bos. Akhirnya sampai ke lapisan bos. Material langka akan kudapatkan. Tunggu dulu. Oh, kalian cepatlah pergi. Apa yang kau lakukan sungguh disayangkan, tapi kalian tidak akan bisa pergi kemanapun.